Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini kalian tetap semangat dalam belajar dan juga menuntut ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih kali ini meskipun secara online. Nah, sebelum kalian mengklik video ini, kalian harus mengisi link absen yang telah Ibu berikan di awal pembelajaran pada Google Classroom. Nah, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan juga kalian yang belajar dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, Ibu ada beberapa gambar. Apakah kalian pernah mengalami ataupun pernah merasakan atau pernah melihat dengan yang di dalam gambar ini? Atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, jadi kita hari ini membahas mengenai ibadah akikah. Ibadah akikah ini hampir mirip dengan ibadah kurban. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian akikah dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjabarkan ketentuan akikah dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu memaparkan hikmah akikah dengan benar. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Baiklah, langsung kita ke pembahasan materi akikah. Jadi kata akikah itu berasal dari kata akoh yang artinya pemotongan atau penyembelihan. Para pendapat lain mendefinisikan akikah itu sebagai rambut anak yang baru lahir dari rahim ibu lalu dipotong ataupun dicukur. Nah, menurut istilah atau syarak, akikah itu adalah penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak atau sembelihan yang disembelih sehubung dengan kelahiran anak, baik itu perempuan ataupun laki-laki, yang dilakukan pada hari ke-7 dengan tujuan mengharap ridha Allah SWT. Adapun dasar hukum akikah atau hukum dalam pelaksanaan akikah menurut mayoritas para ulama itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu melaksanakan ibadah akikah. Namun, akikah bisa dikatakan wajib apabila kita bernazar dalam melaksanakan akikah atau biasa dengan disebut akikah nazar. Selanjutnya itu ketentuan akikah. Adapun hewan yang sah untuk dijadikan penyembelihan hewan akikah itu hampir sama saja dengan hewan yang sah dijadikan pada ibadah kurban. Umur yang dapat dijadikan hewan akikah itu contohnya itu kambing, yaitu minimal 2 tahun atau sudah tanggal giginya. Nah, dalam pemanfaatan daging akikah itu hampir sama juga dengan pemanfaatan daging ibadah kurban, yang mana dagingnya itu diberikan atau disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Nah, jadi sebelum kita membagikan kepada fakir miskin itu alangkah lebih baiknya daging hewan akikah ini dimasak terlebih dahulu baru dibagikan. Nah, kalau yang berakikah itu boleh menyimpan dagingnya dan juga memakan dagingnya, namun tidak boleh apabila akikah tersebut adalah akikah nazar. Jadi daging yang disembelih itu haruslah diberikan seluruhnya, tidak boleh dimakan oleh orang yang berakikah dan juga tidak boleh disimpan oleh orang yang berakikah. Nah, dan juga lebih afdolnya daging hewan akikah ini diantarkan atau dikirimkan ke tetangga fakir miskin atau orang yang membutuhkan tadi, bukan mereka yang datang ke rumah. Ketentuan akikah selanjutnya itu pada waktu penyembelihan hewan. Adapun waktu penyembelihan hewan akikah itu ada 2 waktu, yaitu waktu ada dan juga waktu qada. Nah, waktu ada ini adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan ibadah akikah.
Kapan itu, Bu? Yaitu pada kelahiran ke-7 anak, ke-14 dan juga ke-21. Nah, selain pada hari itu disebut waktu qada. Nah, yang mana waktu qada ini kapan saja bisa dilaksanakan akikah. Nah, waktu qada ini bisa terlaksana apabila ada alasan syar'i yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu ada. Ketentuan selanjutnya yaitu untuk anak laki-laki bagian hewannya itu 2 ekor kambing. Kalau perempuan itu 1 ekor kambing. Selanjutnya itu adalah hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaan akikah. Yang pertama itu berniat, yang kedua itu membaca salawat atas Nabi, yang ketiga itu membaca takbir, yang keempat itu membaca doa supaya akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya hewan akikah sebaiknya disembelih oleh orang tua si anak. Selanjutnya itu ketika melangsungkan ibadah akikah sebaiknya disyariatkan atau dilaksanakan pula mencukur rambut, memberi nama pada anak dengan nama yang baik, mentahnik anak. Apa itu mentahnik, Bu? Mentahnik itu memberikan makanan kepada anak, yaitu berupa kurma yang sudah dikunyah, yang sudah lembut gitu ya, lalu dimasukkan ke dalam rongga mulut si anak. Lalu selanjutnya itu mengolesi anak yang baru lahir tadi dengan minyak wangi di kepala dan juga di rambutnya. Adapun hikmah dari pelaksanaan akikah itu yang pertama itu mengandung perlindungan dari setan. Yang mana dalam hadis Nabi itu setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi ketika akikah itu dilaksanakan, maka insya Allah anak tersebut dapat terlindungi dari setan. Selanjutnya itu rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada kedua orang tua. Itu berupa anak. Selanjutnya hikmah akikahnya itu sebagai penyambutan dan juga doa untuk anak agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya itu hikmah akikah adalah sebagai bukti tanggung jawab oleh orang tua kepada anak dan juga bukti rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga hikmah akikah terakhir itu melangsungkan atau menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabiullah Ibrahim yang mana Allah menebus putranya Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Akikah ini sebenarnya sudah ada pada zaman jahiliyah. Namun akikah yang pada zaman jahiliyah itu berbeda dengan akikah yang sekarang. Yang mana pada zaman jahiliyah akikah itu dilakukan dengan menyembelih hewan binatang, lalu darah hewan tersebut dilumuri ke kepala si anak yang baru lahir dan juga ke perut anak yang baru lahir. Lalu setelah datangnya Islam, setelah datangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diganti proses akikah tersebut dengan melumuri si anak minyak wangi. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu akikah itu berasal dari kata akah yang artinya menyembelih atau memotong. Adapun menurut istilah akikah itu adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 kelahiran anak atau menyembelih yang disembelih sehubung dengan kelahiran anak baik itu perempuan ataupun laki-laki pada hari ke-7 dengan tujuan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun dasar hukum melangsungkan akikah itu adalah sunnah muakkad. Akikah bisa dikatakan wajib apabila dilaksanakannya dengan nazar. Adapun ketentuan hewan akikah itu hampir sama saja dengan hewan ibadah kurban.
Nah, waktu pelaksanaannya itu ada waktu ada dan juga waktu qada. Yang mana waktu ada itu pada hari ke-7, 14, dan 21 kelahiran anak. Waktu qada itu setelah hari ada. Ketentuan hewannya itu kalaunya anak laki-laki itu ada 2 ekor kambing, kalaunya anak perempuan itu 1 ekor kambing. Dan juga hal-hal yang disunahkan dalam melangsungkan ibadah akikah. Yang pertama itu berniat, yang kedua itu membaca selawat Nabi, yang ketiga bertakbir, yang keempat itu membaca doa supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akikahnya tadi. Yang keempat, menyembelih hewan akikah itu sebaiknya adalah orang tua si anak. Dan juga ketika melangsungkan ibadah akikah itu disyariatkan untuk memberikan nama kepada anak, mentahniknya, dan juga mencukur rambut anak, serta mengolesi kepala dan perut anak dengan minyak wangi. Dan juga hikmah dalam akikah. Itu tadi materi kita pada hari ini. Jadi apabila kalian masih ada yang kurang paham atau ingin bertanya masalah akikah ini, silahkan kalian ajukan pertanyaannya pada kolom komentar di Google Classroom. Nanti akan Ibu jawab pertanyaan kalian. Dan juga Ibu akan mengirimkan tugas pada akhir pembelajaran di Google Classroom. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dimengerti oleh kalian. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너